Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la syahra illa ma ja'altahu syahra wa taqabbal hasana ila syaitan sahlan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Ustaz Abdul Muttalib, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan rezekinya, dicembarkan juga seluruh daripada usahanya, kemudian dimudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para dewan guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga waktunya sudah malam, dan juga seluruh jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Jadi asbab kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan ini di mana-mana banyak kita peringati Maulid Isra Mi'raj, hari besar Islam, dan di antaranya yang sering kita dengar adalah peristiwa besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak saya mengambil sisi daripada bagaimana hikmahnya, tapi bagaimana saya malam hari ini mau mengutarakan kehebatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini subhanallah luar biasa. Ya, kalau kita lihat bagaimana kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini bukan hanya hebat, ya, bukan hanya hebat ilmunya, bukan hanya hebat akhlaknya, fisiknya juga hebat, luar biasa. Kita lihat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Ya, kalau Isra itu perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam menuju ke Sidratul Muntaha. Dan di situ yang dilewati subhanallah, lewat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita bisa tahu betapa perjalanan yang sangat jauh. Kenapa? Antara langit pertama dengan langit kedua ini subhanallah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda antara langit pertama dengan langit kedua kal khalaqatil fulqa fil balah. Itu ulama mengatakan perbedaan antara langit pertama dengan langit kedua itu sebagaimana cincin di tengah padang pasir. Jadi cincin yang kecil ini langit pertama, padang pasir yang begitu luas itu langit kedua. Begitu juga langit kedua dibandingkan langit ketiga, sama seperti itu. Langit ketiga dibandingkan langit keempat, sama seperti itu. Ya, langit keempat dibandingkan langit kelima dibandingkan keenam dibandingkan langit ketujuh. Kita bisa bayangkan betapa besarnya langit yang
Langit ketujuh, langit pertama yang kita lihat saja di atas kita, subhanallah, luar biasa. Itu jauh dibandingkan dengan langit kedua, apalagi kalau dibandingkan dengan langit ketiga. Nah, ketika itu setelah sampai langit ketujuh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak terus berjalan, ya, melewati arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Arsy-Nya Allah dibandingkan dengan langit yang ketujuh gak sama, kal khalaqatil mulka bil bala, yaitu sama sebagaimana cincin di tengah padang pasir. Berarti arsy-Nya Allah ini subhanallah luar biasa besar. Diceritakan bahwa arsy-Nya Allah ini, ya, ditunggu oleh, dipegang, istilahnya diangkat oleh 4 malaikat. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malaikatnya juga gede-gede kan? Kita bisa bayangkan betapa besarnya itu malaikat. Nah, padahal malaikat yang paling besar adalah malaikat Jibril yang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengawal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Kemudian setelah melewati arsy-Nya Allah, baginda Rasulullah bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Sampai disitulah maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampai di sini saya sudah tidak bisa lagi. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tarkini, jangan tinggalkan aku wahai Jibril, asiru munfaridan, jangan tinggalkan aku sendirian. Apa kata malaikat Jibril? Untuk melewati Sidratul Muntaha, melewati daripada Sidratul Muntaha itu sudah bukan makamku, bukan tempatku, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah seru, ya, cobalah kawal aku walau khutwatin, meskipun cuma 1 langkah wahai Jibril. Ya. Kemudian malaikat Jibril baru 1 langkah, maka jadilah malaikat Jibril tubuh yang begitu besar, lebih besar daripada malaikat. Jibril kan pemimpin malaikat, a'dhamul malaikat, malaikat yang paling agung, begitu besar. Akhirnya karena melangkah ke Sidratul Muntaha 1 langkah saja, malaikat Jibril tinggal mengecil sebesar burung pring. Coba kita bisa bayangkan, di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian bertemu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil betapa hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya lebih kuat daripada Jibril, jasadnya lebih kuat daripada nabi-nabi yang lain. Inilah maka kita bangga menjadi umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, ya, banyak di kitab-kitab diceritakan, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan, bahkan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam andaikan ditulis, ya, daripada tinta laut, air laut dipakai tinta untuk menulis kehebatan Rasulullah, ya, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tintanya habis, akan masih banyak daripada kehebatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini ternyata bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hebat, tapi umatnya juga hebat. Umat Rasulullah juga hebat. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kuntum kalian, maksudnya di sini kalian itu siapa? Hai umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Maka seorang nabi besar, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam, ketika dia membaca suhuf, lembaran-lembaran,
sebelum mendapatkan wahyu turunnya Taurat kepada Nabiullah Musa. Nabi Musa ini diberikan suhuf ya, lembaran-lembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia baca menerangkan bahwa ada yang maknanya sama dengan surat Ali Imran ayat 110 tadi, mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada umat yang paling Allah muliakan. Kuntum khairul ummah. Maka ketika itu langsung Nabiullah Musa ini minta kepada Allah, Allah ya Rabb, Allahumma ja'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan umat yang paling mulia itu nanti menjadi umatku, kata Nabiullah Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa fa innaha min ummati Ahmad. Wahai Musa, sesungguhnya umat yang paling mulia itu aku telah tulis, aku telah takdirkan, aku telah jadikan dia sebagai umatnya Muhammad. Mengetahui demikian, Nabiullah Musa alaihi salam kemudian rubah permintaannya kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku ini umat Muhammad. Seorang nabi besar pengen jadi umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta saja tidak, ya, kita nggak pernah minta dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana hadukum minar rusul wa antum haddi minal umami. Saya ini, ya, ketika Rasulullah bertemu Nabi Musa katakan, ya, ketika itu bertemu dengan Nabiullah Musa yang ketika itu di langit yang kelima, ana hadukum minar rusul, sesungguhnya saya ini telah ditakdirkan oleh Allah dijadikan menjadi rasul umat akhir zaman. Wa antum haddi minal ummah, dan mereka itu kamu kalian itu umat akhir zaman memang dijadikan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini pernah dijadikan rebutan antara Nabi Musa dan umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 3 syarat sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat pertama selanjutnya daripada ayat tersebut, ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, syaratnya kita jadi khairul ummah, jadi umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. 3 syarat ini tidak bisa ditawar-tawar. Wah, saya punya 1 doang. Tidak bisa. Kalau cuma punya 1 tidak akan dikatakan khairul ummah. Kalau punya 2 juga tidak akan bisa dikatakan khairul ummah. Apalagi kalau nggak punya sama sekali. Yang pertama adalah syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, kita senantiasa ngajak kepada kebaikan. Ya, ngajak kebaikan, apalagi zaman sekarang ini subhanallah, ngajak kebaikan mudah, Pak. Ya, ngajak kebaikan mudah, ngajak. Bukan ngajar, kalau ngajar susah. Kalau ngajak mudah. Share, ayo ya, malam ini, malam Senin kita ada Hayun fil Hayat di sini share, itu ngajak kebaikan. Ya. Ayo kita sholat berjamaah di masjid, ngajak kebaikan. Ayo di masjid Darul Fikri ada ta'lim malam Senin, ya, ada bahas tajwid, ini ngajak kebaikan. Nah, ini pertama, kalau kita sering ngajak, nah, 1 kita sudah mendapatkan syarat menjadi khairul ummah. 1 ya, ngajak. Siapapun bisa kita ngajak, karena orang ngajak itu belum tentu lebih hebat daripada yang diajak. Kita ngajak orang ke lapangan umpamanya, ayo kita main futsal, belum tentu saya ngajak sampean saya lebih pintar main bola, belum tentu. Bisa jadi yang kita ajak lebih hebat. Ini ngajak namanya. Ngajak itu siapa saja bisa. Ini syarat yang pertama,
ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, kita mencegah daripada kemungkaran. Cegah semampu kita, ya. semampu ketika kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, ya. Kalau tidak mampu bil lisan, kalau tidak mampu bil qalbi, dengan hati. Maksudnya apa? Dengan hati itu benci. Kalau kemaksiatan harus maksiat, ya. Tapi kan kadang-kadang zaman sekarang ini aneh, udah tahu kemaksiatan, bukannya kita membenci, malah senang dengan kemaksiatan. Padahal kita benci dengan kemaksiatan. Wa dzalika ad'aful iman, itu adalah derajat iman yang paling rendah. Orang yang imannya rendah, imannya tipis, itu adalah benci kepada kemaksiatan. Tapi akhir zaman ini terbalik, ada kemaksiatan, lihat gambar-gambar yang nggak genah di HP, malah senang. Itu iman kita di mana? Ya, berarti iman kita nggak hanya tipis lagi, bisa jadi ketika kita senang dengan kemaksiatan, iman kita melayang. Itulah zaman fitnah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badiru, kita ini diperintahkan berhati-hati, ya. Ketika datangnya zaman fitnah, yusbihu imanan wa yumsi kafiran, ada kalanya pagi kita beriman, sore sudah kafir. Kenapa? Ya itu tadi, diantaranya kita ini senang dengan kemaksiatan, bukan kita cegah, malah kita senang. Itu sudah hati-hati iman kita. Pasti ketika kita senang dengan kemaksiatan, iman pada saat itu pergi daripada hati kita. Karena hati itu nggak bisa ditempatin dua perkara. Maksiat dengan keimanan itu nggak ada. Ketika keimanan ada di dalam hati, pasti benci maksiat. Ketika kita melaksanakan maksiat, pasti keimanan pada saat itu kabur. Makanya cepat-cepat ketika kita maksiat harus cepat-cepat, ya. Abi sayyi'atal hasanata tamhuha, cepat-cepat tutup maksiat itu dengan kebaikan, cepat-cepat, ya. Jangan sampai lama-lama kita menikmati kemaksiatan. Ya namanya juga manusia, ya namanya manusia itu enggak luput daripada salah dan dosa, tapi jangan dinikmati, itu saja. Jangan dinikmati. Cepat-cepat kalau kita sudah terjerumus dalam maksiat, cepat-cepat kita tutup dengan kebaikan. Nah, apalagi seperti ini, subhanallah, luar biasa. Bagaimana baca ratib, bagaimana baca ya maulid, bagaimana subhanallah, kebaikan. Insya Allah ini juga yang akan daripada menghapus daripada dosa. Yang ketiga, syaratnya adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah maksudnya juga kepada Rasulullah. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang Nasrani, Najran, orang-orang Yahudi, dia protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, engkau mengatakan bahwa sahabat-sahabatmu itu khairul ummah, mengatakan umat yang terbaik. Padahal kami juga bisa kalau cuma amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian bisa, syarat satu dan kedua, amar ma'ruf bisa, nahi mungkar bisa, akan tetapi kalian tidak bisa yang ketiga, yaitu tu'minuna billah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu nggak bisa dengan syarat yang ketiga. Kenapa? Syarat yang ketiga itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Orang Nasrani tidak mau beriman kepada Rasulullah. Maka tidak akan bisa dikatakan khairul ummah karena syaratnya kurang. Begitu juga kalau orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak pertama dan tidak kedua, amar ma'ruf nggak mau, nahi mungkar juga nggak mau, cuman dia itu ngurus dirinya sendiri saja, beriman kepada Allah dan Rasulnya saja, itu juga tidak akan dikatakan khairul ummah. Buktinya apa? Orang Yahudi ketika dia lagi dibimbing nabinya, Nabiullah Musa alaihissalam, ya, kan imannya benar. Orang-orang Nasrani ketika masih dibimbing nabinya, yaitu Nabi Isa, kan imannya benar, ya, imannya benar, tapi tidak
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Taurat tidak ada, di dalam Injil juga nggak ada. Muji umat Musa, muji umat Nabi Isa juga nggak ada. Kenapa? Mereka hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dakwah. Kenapa? Umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu itu hanya nabinya yang berdakwah. Tapi beda dengan kita, beda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabinya adalah nabi terakhir, maka risalah ini, kenabian diteruskan oleh umatnya. Sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairul ummah karena dia berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat ini dipenuhi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sekarang agama ini, nah, ini karena apa? Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyambung daripada risalah kenabian. Kerja yang dahulu dipegang oleh para nabi dan para rasul sekarang diteruskan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajak senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Seperti malam ini juga sama, ini ngajak kebaikan, ngajak untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian dan hauna anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Maknanya apa? Dengan kita duduk di sini, paling tidak kemaksiatan yang sering ya melanda mata kita bisa malam ini berkurang, ya kan? Kalau di rumah kadang-kadang kan kita lihat maksiat, nonton TV, ya kan? Ya itu maksiat. Kenapa? TV itu nggak bisa difilter, ya. Banyak perempuan yang nggak tutup aurat kita pandang, itu maksiat. Kalau kita hadir di majelis hayut pada saat itu, wa tanhauna 'anil munkar, ya kita mencegah daripada kemungkaran. Paling tidak dalam diri kita sudah cegah. Ya, bagaimana telinga kita, bagaimana kaki kita tidak melangkah kepada kemungkaran. Karena apa? Malam hari ini kita duduk di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.